Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video ini saya akan menjelaskan tentang disintegrasi sosial. Sebelum kita lanjut ke materi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Raffi Purwasi dari kelas 11. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran dari disintegrasi, yaitu mendeskripsikan konflik bersifat kekerasan dan dampaknya terhadap perpecahan atau disintegrasi sosial, mendeskripsikan perdamaian dan integrasi atau kohesi sosial, mendeskripsikan pemulihan, recovery, rehabilitas, reintegrasi, dan transformasi sosial, dan mendeskripsikan reintegrasi dan koeksistensi sosial dalam kehidupan damai di masyarakat. Selanjutnya, definisi disintegrasi sosial, yaitu memudarkan kesatu paduan dalam organisasi dan solidaritas yang kolektif. Golongan dan kelompok dalam suatu masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disintegrasi sosial adalah suatu keadaan tidak bersatu pada atau terpecah belah, hilangnya keutuhan dan kesatuan. Adapun perbedaan kondisi integrasi dan disintegrasi. Integrasi adalah pembauran warga masyarakat menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat ke dalam satu kesatuan sosial. Disintegrasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan tidak bersatu padu atau keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan perpecahan. Gejala disintegrasi yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan persepsi antara anggota masyarakat mengenai tujuan yang semula dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat. Yang kedua, perilaku para warga masyarakat cenderung melawan atau melanggar nilai-nilai dan norma-norma yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kesenjangan hidup, pengertian dan contoh. Yang pertama, yang A, konsumtif, perilaku atau gaya hidup individu yang senang membelanjakan uang tanpa pertimbangan yang matang. Contohnya, menggunakan uang yang berlebihan hanya untuk memiliki barang-barang yang tidak begitu dibutuhkan. Yang kedua, B, materialitas, terlalu mementingkan kenyamanan fisik atau perolehan, kekayaan dan harta benda dibandingkan dengan nilai-nilai spiritual, intelektual, atau budaya. Contohnya, mencari kebahagiaan dengan peroleh barang dan harta. Yang ketiga, C, hedonisme. Pengertian hedonisme adalah gaya hidup yang berfokus mencari kesenangan dan kepuasan tanpa batas. Contohnya, kesenangan berada di atas manfaat atau kebutuhan. Bentuk-bentuk disintegrasi ada 4. Yang pertama, pergolakan daerah. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan, diantarakan seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contohnya, pemberontakan Republik Maluku Selatan. Yang kedua, aksi protes dan demonstrasi. Hal ini dilakukan karena adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan umum. Contohnya, demonstrasi buruh pada Hari Buruh Internasional. Yang ketiga, kriminalitas, yaitu cenderung pada kejahatan-kejahatan yang bersifat disosiatif yang cenderung melawan norma hukum. Contohnya, pembunuhan. 4. Kenakan remaja, salah satu bentuk masalah generasi muda yang menggambarkan disintegrasi akibat adanya perubahan sosial. Contohnya, geng motor dan tawuran. Selanjutnya ada pula faktor penyebab. Yang pertama, perbedaan kepentingan. Ada 2 jenis kepentingan dalam diri individu, yaitu kepentingan untuk memenuhi kebutuhan biologis, kebutuhan akan psikologis. Perbedaan kepentingan tersebut antara lain: yang A, kepentingan individu untuk memperoleh kasih sayang, B, kepentingan individu untuk memperoleh harga diri, C, kepentingan individu untuk memperoleh penghargaan yang sama, D, kepentingan individu untuk posisi dan potensi. Sebab-sebab terjadinya disintegrasi. Yang pertama, pendekatan historis. Didasarkan pada pertentangan kelas atas dan bawah. 2. Pendekatan sosiologi, kultural, dan situasional. Ada pula mobilitas sosial, perpindahan dari strata suatu kelainan, dan juga konflik antara kelompok dan stigma perkantoran, ketidaknyamanan atau ketidakpastian, sosialisasi mulai dari kecil sampai dewasa. 3. Pendekatan pribadi.
Kesimpulan dari pembelajaran disintegrasi sosial, yang pertama, disintegrasi adalah keadaan terpecah belahnya masyarakat yang hidup bersama-sama. Hal ini dapat ditandai dengan terjadinya konflik di dalam masyarakat tersebut. Yang kedua, banyak faktor yang dapat menyebabkan disintegrasi seperti krisis di berbagai aspek kehidupan, ekonomi, politik, sosial, intervensi dari luar, serta lemahnya pertahanan nasional dalam negeri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.